Karena memang suku tersebut memiliki kebiasaan memakan daging manusia yang menjadi musuh mereka. Halo pecinta misteri, di malam ini Tri Chandra akan bahas sebuah kasus hilangnya seorang anak pewaris perusahaan terbesar di dunia asal New York, yaitu Michael Rockefeller, yang menghilang secara misterius di pedalaman hutan Papua, Indonesia. Banyak rumor mengatakan jika Michael menjadi korban kanibalisme, dan ada juga konspirasi yang mengatakan jika dia sengaja dihilangkan. Semua tidak ada yang tahu kabar dari Michael Rockefeller hingga saat ini. Bahkan tidak ada bukti yang kuat jika dia meninggal dunia. Karena pada dasarnya, jasad dari Michael Rockefeller tidak ditemukan. Ini benar-benar tidak ada jejak kemana sebenarnya Michael Rockefeller. Oke guys, jadi Michael ini memiliki nama lengkap Michael Clark Rockefeller yang lahir pada 18 Mei 1938, dan dia merupakan anak bungsu dari 5 bersaudara. Ibunya bernama Mary Clark dan ayahnya adalah Nelson Rockefeller yang merupakan seorang mantan wakil presiden Amerika Serikat di era John F. Kennedy pada tahun 1961, dan beliau pernah menjabat menjadi gubernur New York. Jadi benar-benar terpandang lah ini keluarga si Rockefeller ini kan. Bahkan ia adalah cicit dari pendiri perusahaan minyak Standard Oil, yaitu John Davison Rockefeller. Yang berarti keluarga Rockefeller benar-benar kaya ya. Nggak asal kaya ya. Kita mah cuma punya mobil kreditan aja udah belagu. Lah ini kekayaannya tercatat senilai 336 juta US dollar. Kalau dirupiahkan itu senilai 4.600.000.000. Banyak pokoknya. Itu di tahun 1937 loh. Jadi di tahun itu kekayaan beliau sudah tercatat sebegitu banyaknya, gengs. Dan itu membuatnya sebagai orang terkaya dalam sepanjang sejarah Amerika, dan bisa jadi dalam sejarah dunia. Oke, lanjut. Jadi Michael yang lulus dari Harvard University ini juga adalah salah satu pewaris dari perusahaan minyak ExxonMobil dan Chevron. Aduh, jadi ini mah gak bakal habis 100 turunan ya. Tapi Michael ini sedikit berbeda dari keluarganya yang saat itu menggeluti dunia bisnis dan investasi. Jadi kalau keluarganya, kakeknya, buyutnya, semuanya itu yang dipikirannya hanya cuan lah, Michael ini berbeda. Dia punya pribadi yang cinta alam dan suka menjelajah. Jadi setelah dia lulus dari Harvard University, dia lebih memilih untuk berpetualang dan berekspedisi, yang memang hobinya itu didukung pula oleh sang ayah, karena ternyata Nelson Rockefeller atau ayah Michael adalah seorang kolektor seni yang mempunyai museum seni di Amerika yang sudah terpanjang banyak sekali benda-benda dari peradaban kuno. Itu dari peradaban suku dalam, dan memang itu nyambung lah sama kegemarannya si Michael ini kan. Dan saat itu Michael mulai mencari-cari benda seni dari tempat-tempat di seluruh dunia. Dan ternyata benda-benda yang dicari Michael ini memanglah dari tempat yang belum terjamah oleh manusia. Jadi benar-benar dari tempat yang masih kental banget lah gitu budayanya. Lalu pada bulan Maret 1961, Michael tergabung dalam rombongan ekspedisi Harvard Peabody Expedition yang melakukan penelitian tentang suku Dani di pegunungan Baliem, Provinsi Papua. Di sana juga dia membuat film dokumenter yang berjudul Dead Birds yang diproduseri oleh Robert Gardner. Dan saat itu Michael bertugas sebagai fotografer sekaligus perekam suara. Dan dari situ dia mengetahui bahwa adanya seni ukir suku Asmat, di mana hal itu membuatnya sangat jatuh cinta dan ingin melihat langsung karya seni tersebut. Hingga memutuskan untuk menemui suku Asmat ini secara langsung gitu. Tapi pada saat itu suku Asmat masih sangat terbatas dengan dunia luar. Jadi kedatangan Michael dan kawan-kawannya ini memang menjadi sebuah ancaman. Karena mereka sedikit khawatir dengan orang kulit putih yang ternyata dulu itu pernah terjadi pembantaian terhadap orang Belanda karena ingin mengambil alih kekuasaan pada tahun 1956. Sehingga ketika ada orang kulit putih datang ke situ, dikiralah orang Belanda, gengs. Mau itu orang Jerman, Inggris, Amerika, Jepang, Surabaya, itu dikira orang Belanda, gengs. Nah, ketika itu
Awalnya suku Asmat menolak kedatangan Michael. Tapi karena mungkin si Michael ini melakukan pendekatan, merayu-rayu lah, dan akhirnya diterimalah oleh suku tersebut. Dan Michael saat itu benar-benar dibuat jatuh cinta sekali dengan tempat tersebut, hingga dia menulis surat untuk keluarganya yang berisikan, "Saya menjalani waktu yang melelahkan tetapi sangat menyenangkan di sini. Asmat seperti puzzle besar dengan variasi dalam seremoni dan corak seni yang membentuk potongan-potongan. Perjalanan ini memungkinkan saya untuk memahami hanya secara dangkal dan belum sempurna sifat dari puzzle ini." Dia bilang seperti itu, gengs. Nah, di daerah suku Asmat sendiri, itu kalau perang antar desa sudah menjadi hal yang lumrah ya. Di mana para pejuang dari suku Asmat ini seringkali mengambil kepala dari musuh mereka jika memenangkan peperangan. Tapi walaupun terdengar kabar demikian, Michael ini percaya jika itu hanya sebagai upaya balas dendam yang menjadi tradisi mereka gitu. Jadi kalau kita nggak usik, mereka nggak bakal bantai gitu. Dalam artian ya kalau kita nggak ngapa-ngapain ya nggak mungkin lah mereka terjadi sesuatu gitu kan. Dan itu terbukti sekali nih, Michael ini sangat menikmati kegiatannya di tanah Papua. Dan dirasa menyenangkan lah gitu. Sampai hari demi hari dia sibuk mempelajari seni dan budaya bersama penduduk setempat. Sampai pada saat dimana Michael ini telah selesai dengan pekerjaannya dan memutuskan untuk pulang ke Amerika pada 10 Juli 1961. Tapi selang beberapa bulan, akhirnya Michael kembali ke tanah Papua pada November 1961 bersama antropolog Belanda bernama Ran Wessing. Tapi kali ini dia membawa misi khusus untuk membuat dokumentasi yang nantinya akan dipamerkan di Museum Primitive Art New York yang dikelola ayahnya Michael ini. Di tanggal 19 November 1961, Michael dan Wessing menuju ke sebuah desa bernama Osjanep dengan menggunakan sampan kecil selebar 12 meter. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba ada sebuah badai datang yang membuat sampan mereka bocor dan terbalik. Dan pada saat itu mereka berdua berpegangan pada sampan yang terbalik itu. Saat itu jarak sampan mereka dengan daratan sekitar 5 km, gengs. Dan Wessing mengaku jika Michael pernah mengatakan, "Saya pikir saya bisa mencapainya." Dan saat itu juga Michael mencoba mencapai daratan dengan terus berenang. Tapi sejak saat itu, Michael tidak pernah terlihat lagi sampai Wessing diselamatkan oleh tim pencari pada keesokan harinya. Dan kehilangan seorang Michael Rockefeller diberitakan secara besar-besaran di seluruh dunia. Jadi ramai banget tuh ya, tiap saluran si Michael mulu. Karena keluarga Rockefeller ini super melintir. Dengan kekayaan yang melimpah, keluarga Michael rela menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk mencari keberadaan Michael. Sehingga keluarganya pun datang langsung nih ke Papua dengan mengerahkan kapal, pesawat, helikopter segala macam lah demi mendapatkan jejak dari Michael. Nah dari sini nih banyak yang mempertanyakan kemana sih sebenarnya si Michael Rockefeller ini, mendukung salah satu teori bahwa dia mati karena kelelahan dan akhirnya tenggelam gitu. Tapi rupanya jasad dari Rockefeller tidak ditemukan dalam perairan. Kalaupun dia tenggelam, itu beberapa hari jasadnya harus sudah mengambang kan. Lah ini nggak ada, gengs. Sampai tim pencari ini mencari ke pelosok dalam tapi tetap gak ada. Nihil, gengs. Hingga akhirnya ada yang mengatakan jika Rockefeller dibunuh dan dijadikan makanan oleh suku Asmat. Ini ngeri sih ya. Karena memang suku tersebut memiliki kebiasaan memakan daging manusia yang menjadi musuh mereka. Dan saat itu, ketika tim pencari sedang melakukan pencarian, ini di pesisir pantai mereka menemukan kaki manusia yang terpotong, gengs. Jadi dari lutut ke bawah aja gitu. Tapi badannya nggak ada. Lalu mereka beranggapan jika suku Asmat telah melakukan pembunuhan, memutilasi dan memakan dagingnya si Michael ini. Sehingga tersisa sepotong kaki gitu. Namun itu tidak menguatkan bukti jika kaki tersebut adalah milik Michael Rockefeller. Tapi ada yang mengatakan jika kaki tersebut ditemukan masih menggunakan sepatu, yang mana sepatu itu memanglah kepunyaan si Michael, katanya kayak gitu. Selain dari asumsi dugaan dibunuh, ada juga yang mengatakan jika dia tewas dimangsa oleh hewan buas seperti buaya dan ikan hiu. Ada juga yang bilang jika Michael masih hidup dan menjadi bagian dari suku Asmat. Ini entahlah, semua tidak ada yang tahu. Yang pasti setelah melakukan pencarian yang tak kunjung ditemukan,
pada tahun 1964, secara hukum Michael dinyatakan meninggal dunia. Pada tahun 2014, karena memang hilangnya Michael Rockefeller ini menjadi sebuah misteri yang besar sekali, akhirnya seorang reporter National Geographic bernama Carl Hopman memutuskan untuk pergi ke daerah Asmat untuk menyelidiki kasus ini dengan seorang penerjemah, yang mana penerjemahnya ini masih berdarah Papua ya, cuman bukan dari suku Asmat gitu. Dimana dia melakukan perjalanannya itu dengan melakukan kunjungan ke desa Ostianet, yang merupakan desa yang akan dituju oleh Michael pada waktu itu. Di sana dia menyamar nih menjadi seorang jurnalis yang ingin mendokumentasikan budaya dari suku Asmat. Jadi dia ini nggak bilang kalau dia sebenarnya ingin menyelidiki hilangnya seseorang yang bernama Michael. Lalu si penerjemahnya ini kemudian diam-diam mendengar seseorang dari suku Asmat tersebut mengatakan kepada rekan-rekannya jika mereka tidak boleh membicarakan tentang turis kulit putih yang meninggal di tempat itu. Lalu si penerjemahnya ini melaporkan pada Carl Hopman yang saat itu mengasumsikan jika turis kulit putih yang mereka maksud adalah Michael Rockefeller. Hingga kasus tersebut menyeruak kembali dan membuat para peneliti masuk ke wilayah tersebut untuk menyelidiki sebuah tengkorak manusia yang diduga adalah milik Michael. Tapi sayangnya penelitian tersebut tidak diizinkan oleh tetua di suku Asmat, sehingga hilangnya Michael Rockefeller masih menjadi misteri dan tanda tanya besar selama 50 tahun ini. Gimana ini ya? Hilang tapi nggak tahu kemana, jasadnya nggak ada, dan ya mungkin itu tadi sih, kalau aku sih berasumsi ya suku Asmat ini memang kanibalisme, ya mungkin dimakan gengs. Entahlah, gak tahu. Oke guys, itu adalah salah satu orang yang dinyatakan menghilang secara misterius, dan kehilangan Michael Rockefeller menjadi berita terpopuler pada saat itu. Buat kalian yang punya info lain tentang kemana sebenarnya Michael Rockefeller ini, jangan pernah sungkan untuk menambahkannya di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang masih stay di channelku ya, dan terima kasih juga berkat kalianlah aku berada di titik ini. Oke, Tri Channel di sini. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.